Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabila Ilma Irjayana dengan NPM terakhir 039. Saya Lorencia Fadlila dengan NPM akhir 124. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori metodologi T-leaf disease detection using segment anything model and deep convolution neural network untuk mata kuliah fisik komputer dengan dosen pengampu Ibu Feti Tiri Anggraini Skom Mkom. Tahap dasar teori menjelaskan proses ilmiah yang digunakan dalam penelitian jurnal acuan. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana sistem dapat mengenali penyakit pada daun teh secara otomatis mulai dari pengolahan citra awal, segmentasi bagian daun, ekstraksi ciri dari gambar, hingga klasifikasi jenis penyakitnya. Secara umum, pipeline penelitian ini terdiri dari 4 langkah utama, yaitu pre-processing gambar, yaitu menyiapkan gambar agar fokus pada daun teh, lalu segmentasi, memisahkan bagian daun teh yang terinfeksi dari bagian yang sehat, lalu ekstraksi fitur, mengubah gambar menjadi kumpulan angka, lalu klasifikasi menggunakan MLP, menentukan jenis penyakit berdasarkan fitur yang sudah diekstrak. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle, berisi 5.867 citra daun teh dari perkebunan di Tripura, India. Semua gambar diambil menggunakan kamera 12 MP dengan resolusi 3000 kali 3000 piksel dan dibagi menjadi 64% data latih atau training, 20% data uji atau testing, 16% data validasi. Setiap citra termasuk dalam salah satu dari 6 kelas penyakit, yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya itu tahap pre-processing. Nah, tahap pre-processing ini merupakan langkah awal dalam menyiapkan data citra agar siap digunakan untuk proses segmentasi dan klasifikasi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem fokus pada bagian daun, bukan latar belakang. Langkah-langkah pre-processing ini meliputi konversi warna RGB ke HSV. Pada dasarnya, citra digital terdiri atas tiga kanal warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru. Namun, warna RGB kurang stabil terhadap perubahan intensitas cahaya, sehingga sulit digunakan untuk proses segmentasi yang sensitif terhadap pencahayaan. Oleh karena itu, citra dikonversi ke ruang warna HSV yang memisahkan informasi warna, kejenuhan, dan tingkat kecerahan. Ruang warna HSV lebih sesuai digunakan pada proses segmentasi daun karena kanal value dapat menggambarkan tingkat kecerahan objek secara akurat dan relatif stabil terhadap perubahan cahaya. Dalam penelitian acuan ini, kanal value digunakan untuk mengekstraksi ROI daun sebelum dilakukan deteksi tepi dan cropping otomatis agar latar belakang tidak mempengaruhi hasil segmentasi. Nah, rumus konversinya ini menurut Gonzalez dan Ward 2008 dan 2018 sebagai berikut. Namun, pada implementasi komputasi modern seperti di OpenCV dan Python, terlebih dahulu dilakukan normalisasi nilai RGB ke rentang 0,0.01 dengan membagi tiap komponen dengan 255. Kemudian ditentukan nilai maksimum dan minimum, lalu selanjutnya dihitung sebagai berikut dengan rumus berikut. Nah, untuk menghitung H, rumusnya tergantung pada kanal maksimumnya. Contoh perhitungannya, misalnya satu piksel daun memiliki nilai RGB sebagai berikut: R80, C150, B40. Nah, untuk langkah-langkah konversinya, pertama itu normalisasi nilai RGB dengan dibagi 255. Dengan R yang hasil akhirnya 0,3137, G 0,5882, dan B itu 0,1568. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dan selisih. Untuk maksimumnya kita mencari yang maksimum yaitu yang Q yaitu 0,5882 dan minimumnya itu yang B yaitu 0,1568. Nah, untuk mencari selisihnya itu kita kurangi maksimum dikurangi minimum. Yang memiliki hasil akhirnya itu 0,4314. Lalu menghitung value V tadi itu V sama dengan maksimal
Nah, maksimalnya ini itu adalah 0,588. Kalau menghitung saturasinya itu S ini saturasi, ini selisih dibagi maksimum, maksimum. Nah, selisihnya ini 0,4314 dibagi 0,5882 dengan hasil akhir ini 0,733. Lalu menghitung H, karena nilai maksimumnya G, maka menggunakan rumus seperti ini dengan hasil akhirnya itu 98,2 derajat. Lalu hasil akhir konversinya sebagai berikut. H 198,18 derajat dengan S itu 0,733 dengan V itu 0,588. Nilai ini menunjukkan bahwa warna piksel daun tersebut berada pada spektrum hijau kekuningan sesuai dengan warna alami daun teh. Proses konversi ini penting dalam segmentasi citra karena membantu sistem membedakan area daun dari latar belakang dengan tingkat pencahayaan yang bervariasi menurut jurnal acuan. Oke. Setelah diproses kanal value atau V dari ruang warna HSV, tahap berikutnya adalah menentukan batas threshold antara objek, daun, dan latar belakang menggunakan metode Otsu. Metode ini secara otomatis mencari nilai ambang optimal T yang memaksimalkan perbedaan antar dua kelas, objek dan latar belakang berdasarkan variansi antar kelas yang dilambangkan dengan berikut. Secara matematis, rumus Otsu dinyatakan sebagai berikut dengan keterangan omega 1 omega 2 sebagai proporsi piksel di tiap kelompok, lalu mu 1 mu 2 dengan rata-rata intensitas piksel di tiap kelompok. Ambang terbaik diperoleh dari rumus berikut secara intuitif. Otsu memilih titik pemisah pada histogram grayscale di mana jarak antara dua puncak histogram paling besar, sehingga objek dan latar belakang dapat terpisah secara optimal tanpa perlu menentukan ambang secara manual. Contoh perhitungannya, kelas 1 dengan intensitas 0 sampai 2, jumlah piksel 10, probabilitas omega 1-nya yaitu 10 banding 10 tambah 7 yaitu 17 dengan hasil 0,59. Lalu untuk kelas 2 dengan intensitas 3 sampai 5, jumlah pikselnya 7, didapatkan hasil omega 2-nya 0,41. Hitung rata-rata intensitas tiap kelasnya, mu 1 didapatkan hasil 1,3, mu 2 didapatkan hasil 3,4, dan variasi antar kelasnya menggunakan rumus Otsu didapatkan hasil 1,07 dengan nilai 7 diperoleh pada tambang T sama dengan 2, sehingga tambang optimal T sama dengan 2 digunakan untuk memisahkan objek dan latar belakang. Lalu selanjutnya ada smoothing dengan Gaussian filter. Nah, tahap smoothing ini dilakukan untuk mengurangi noise pada citra sebelum prosesi deteksi tepi. Nah, noise pada citra daun dapat menyebabkan munculnya tepi palsu, sehingga perlu dihilangkan agar hasil segmentasi lebih akurat. Nah, metode yang digunakan adalah Gaussian filter, yaitu teknik penyaringan berbasis konvolusi yang menerapkan fungsi Gaussian dua dimensi untuk melakukan perataan intensitas piksel di sekitar suatu titik. Setiap piksel hasil konvolusi merupakan rata-rata tertimbang dari piksel-piksel di sekitarnya dengan bobot yang mengikuti distribusian Gaussian. Nah, secara matematis, fungsi Gaussian dua dimensi itu dinyatakan sebagai berikut, di mana X dan Y adalah koordinat piksel, sigma adalah standar deviasi untuk mengatur tingkat pemerataan. Nah, nilai sigma yang besar menghasilkan perataan lebih kuat, namun dapat menyebabkan detail halus pada tepi objek hilang. Karena itu, nilai sigma dipilih secara seimbang agar noise berkurang tanpa menghilangkan struktur penting pada daun. Nah, pada penelitian acuan, proses Gaussian smoothing ini diterapkan sebelum deteksi tepi dengan algoritma Kenny. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan citra yang bersih dan bebas noise sehingga algoritma Kenny dapat bekerja lebih optimal dalam menentukan batas daun secara presisi. Lalu,
Setelah citra melalui proses smoothing, tahap selanjutnya adalah mendeteksi batas daun menggunakan algoritma Kenny Edge Detection. Metode ini efektif untuk menemukan tepi yang jelas dan tipis dengan tetap mempertahankan tepi utama dari objek daun. Langkah-langkah dalam algoritma Kenny adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhitungan gradien Sobel. Citra yang telah disaring dihitung gradiennya menggunakan operator Sobel untuk mendeteksi perubahan intensitas pada arah horizontal dan vertikal. Rumusnya sebagai berikut, dengan I sebagai citra hasil smoothing, lalu SXXY sebagai Cornell Sobel untuk arah horizontal dan juga vertikal. Besar dan arah gradien diperoleh dengan rumus sebagai berikut, nilai G menunjukkan kekuatan tepi, sedangkan theta menyatakan arah tepi. Lalu non-maksimum ini bertujuan untuk menipiskan garis tepi agar hanya piksel dengan nilai gradien maksimum pada arah tepinya yang dipertahankan. Dengan demikian, tepi yang dihasilkan menjadi lebih tajam dan tidak tebal ganda. Lalu, hysteresis thresholding, tahap akhir menggunakan dua nilai ambang threshold, yaitu min fall sama dengan 0, max fall sama dengan 100. Piksel dengan nilai gradien di atas max fall dikategorikan sebagai strong edge, pixel dengan nilai gradien di bawah min fall itu dihapus, lalu pixel dengan nilai gradien di antara keduanya dianggap weak edge dan hanya dipertahankan jika terhubung dengan strong edge. Sebagai contoh, jika hasil gradien Gx sama dengan 40 dan Gy sama dengan 30 dan dihitung menggunakan rumus tadi, karena G sama dengan 50 kurang dari Maxwell sama dengan 100, maka pixel dikategorikan sebagai weak edge. Namun, jika pixel tersebut terhubung dengan strong edge, maka tetap dipertahankan. Metode Kenny menghasilkan kontur daun yang jelas dan stabil terhadap perubahan cahaya dalam penelitian jurnal acuan. Hasil tepi dari algoritma Kenny digunakan untuk menemukan kontur terbesar yang kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan bounding box untuk proses cropping otomatis citra daun teh. Dengan cara ini, sistem dapat memfokuskan area analisis hanya pada bagian daun tanpa terganggu latar belakang. Sehingga tahap selanjutnya yaitu segmentation menggunakan segment anything model atau SAM dan klasifikasi CNN menjadi lebih akurat. Lalu selanjutnya itu ekstraksi kontur dan bounding box. Nah, setelah citra daun melalui tahap Kenny Edge Detection dan menghasilkan tepi objek yang jelas, nah langkah berikutnya itu kita mengekstraksi kontur untuk mendapatkan batas utama daun. Kontur merupakan garis tertutup yang berbentuk tepi luar dari suatu objek dan pada penelitian ini digunakan untuk menentukan area daun secara akurat. Ekstraksi kontur dilakukan dengan menggunakan fungsi Find Contours dari pustaka OpenCV yang dapat mendeteksi semua batas tertutup pada citra biner hasil deteksi tepi. Dari seluruh kontur yang ditemukan, sistem akan memilih kontur dengan luas area terbesar karena diasumsikan bahwa kontur tersebut mempresentasikan daun utama pada citra. Nah, perhitungan luas setiap kontur dapat dihitung menggunakan rumus Soulage dengan rumus berikut, di mana X, Y, Y adalah koordinat titik-titik pembentukan kontur, N adalah jumlah titik pada kontur, dan A menunjukkan luas area yang dibentuk oleh kontur. Contoh perhitungannya, misalkan koordinat kontur terbesarnya adalah 10,10, lalu 50,10, lalu 50,60, dan 10,60, maka dimasukkan ke dalam rumus yang hasil akhirnya ini 2000 piksel. Jadi, luas kontur daunnya tadi kan 2000 piksel, dan kontur ini dianggap sebagai area daun yang digunakan untuk menentukan RUI. Nah, setelah konturnya diketemukan tadi sebesar 2000 piksel, dibuat bounding box, yaitu persegi panjang yang mengelilingi kontur daun. Nah, bounding box ini berfungsi sebagai acuan untuk memotong citra, sehingga area latar belakang di luar daun dapat dihilangkan. Bagian dalam kotak inilah yang dipertahankan sebagai citra hasil cropping dengan fokus penuh pada objek daun tanpa gangguan elemen lain. Tahapan ini sesuai dengan langkah image preprocessing pada penelitian acuan.
di mana bounding box digunakan untuk memperkecil citra hanya pada bagian daun, agar sistem klasifikasi tidak dipengaruhi oleh latar belakang atau pencahayaan tidak seragam. Hasil cropping kemudian disesuaikan dengan ukuran menjadi 128 kali 128 pixel untuk menyeragamkan ukuran input sebelum dimasukkan ke tahap segmentasi menggunakan SIM atau CNN untuk proses klasifikasi. Tahap segmentasi dilakukan menggunakan Segment Anything Model atau SAM yang dikembangkan oleh Meta AI. SAM merupakan model segmentasi berbasis Vision Transformer yang memiliki kemampuan zero shot segmentation, artinya model dapat mengenali objek baru tanpa pelatihan ulang. Arsitektur SAM terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Image Encoder, Prompt Encoder, dan Decoder. Hasil beberapa max yang memenuhi kriteria nilai predik IOU lebih dari sama dengan 0,9 dan stability score 0 lebih dari sama dengan 0,92. Kemudian digabungkan menggunakan operasi logika OR untuk membentuk final max yang merepresentasikan area infeksi daun. Tahap segmentasi ini memanfaatkan kemampuan zero shot SEM untuk mengekstrak bagian daun terinfeksi tanpa perlu proses pelatihan ulang. Dengan seleksi maksudnya kondisi awal yaitu ROI atau area ROI-nya sama dengan 100 pixel, SIM ini menghasilkan tiga kandidat max yaitu max 1, max 2, max 3. Dengan tiap max-nya perlu kita ketahui area dari MI atau sama dengan luas max dari jumlah pixel max sama dengan satu, overlap I sama dengan area dari max I and ROI sama dengan jumlah pixel max yang benar-benar berada di ROI, lalu pred IOU I dan sama dengan predik IOU yang dilaporkan SAM, lalu stability I sama dengan stability score yang dilaporkan oleh SAM. Parameter filternya menggunakan ambang predik IOU trash sama dengan 0,9, maka yang diterima max hanya jika predik IOU-nya lebih dari sama dengan 0,9, lalu ambang stability trash-nya adalah 0,92, yang diterima max hanya jika stability lebih dari sama dengan 0,92. Buang mass yang menutupi lebih dari 50% dari area I karena mass yang terlalu besar dianggap menutupi hampir seluruh daun, bukan hanya jaringan terinfeksi. Lalu operasi logika maksnya dapat dilihat dari tabel berikut. Perhitungan area persen terhadap ROI-nya menggunakan rumus area persen sama dengan overlap I per area ROI kali 100%. Untuk area M1-nya didapatkan hasil 88%, untuk Max 2 didapatkan hasil 32%, lalu untuk Max 3 didapatkan hasil 95%. Keputusannya M1 didapatkan ditolak karena predik IOU-nya lebih kurang dari 0,9 dan juga areanya lebih dari 50%, lalu Mas 2 itu diterima karena predik IOI-nya oke, stability-nya oke, areanya juga oke, dan Max 3 itu ditolak karena predik IOI-nya udah oke, tapi stability-nya ditolak karena kurang dari 0,92 dan areanya juga lebih dari 50%. Lalu langkah akhirnya, jika hanya Max 2 yang diterima, maka didapat hasil dari M final adalah Max 2 dengan area overlap 320 pixel. Inilah area yang diasumsikan sebagai daun terinfeksi dan akan dipakai sebagai input ke CNN atau ekstraksi fitur. Selanjutnya, tahap ekstraksi fitur yang merupakan proses untuk memperoleh representasi numerik dari cita hasil segmentasi. Tujuannya itu mengubah informasi visual seperti warna, tekstur, dan bentuk menjadi data kuantitatif yang dapat dianalisis lebih lanjut oleh model klasifikasi. Menurut jurnal acuan, fitur yang diekstraksi dari daun teh meliputi tiga kategori utama, yaitu fitur warna, fitur tekstur, dan fitur bentuk yang masing-masing memberikan informasi berbeda mengenai kondisi fisiologis daun.
Selain itu, model CNN juga digunakan sebagai metode ekstraksi fitur otomatis untuk menangkap pola visual yang kompleks. Yang pertama ini fitur warna. Fitur warna ini menggambarkan komposisi warna permukaan daun. Warna menjadi indikator penting karena perubahan warna dapat menunjukkan gejala penyakit, misalnya bercak kuning atau kehitaman. Pada jurnal acuan ini, ruang warna HSV digunakan karena lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dibandingkan RGB. Nilai fitur warna diperoleh melalui perhitungan statistik, yaitu rata-rata dan simpangan baku dari setiap kanal warna HSV. Nah, rumusnya itu seperti berikut. Dengan CI yaitu nilai intensitas piksel kanal warna, lalu N ini jumlah piksel pada citra daun hasil segmentasi. Contoh perhitungannya, misalkan nilai kanal value-nya dari 4 piksel, hasil segmentasi daun itu adalah 0,6 ribu, 0,5882, 0,55 ribu, 0,62 ratus. Dengan rata-ratanya itu ketemunya itu 0,5895 dan simpangannya itu 0,0294. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kecerahan daun relatif stabil dengan variasi kecil. Lalu, fitur tekstur digunakan untuk menganalisis pola permukaan daun, seperti kehalusan, kekerasan, atau bercak penyakit. Metode ini yang umum digunakan adalah GLCM, yang menghitung beberapa sering pasangan nilai intensitas tertentu muncul secara pendekatan. Dari GLCM sendiri itu 4 fitur utama dapat dihitung. Yang pertama itu kontras, energi, homogeneity, dan entropi. Dengan PIJ adalah probabilitas kemunculan pasangan piksel dengan intensitas I dan J. Contoh perhitungannya. Misal GLCM ini 4 kali 4 untuk citra contoh memiliki dua pasangan dominan, yaitu P01 itu sama dengan 0,5, P23 ini 0,5. Maka kontrasnya ini dapat di hasil akhir kontrasnya ini 1,0, energinya itu 0,5, homogeneity-nya itu 0,5, entropinya ini 1,0. Jadi hasilnya kontras 1,0 terdapat variasi intensitas antar piksel, lalu energi dan homogeneity-nya itu sama-sama 0,5, berarti teksturnya itu sedang, lalu entropinya itu 1,0, itu menunjukkan ketidakaturan sedang pada permukaan daun. Interpretasinya, daun dengan bercak penyakit biasanya memiliki kontras dan entropi lebih tinggi dibandingkan daun sehat. Lalu dalam fitur bentuk, menunjukkan karakteristik geometri dari objek daun. Informasi ini berguna untuk mengidentifikasi deformasi akibat penyakit atau kerusakan fitur. Nah, beberapa fitur bentuk yang umum digunakan ini sebagai ini, di mana C adalah himpunan titik pada kontur daun hasil segmentasi. Lalu contoh perhitungannya, misalkan hasil kontur daun membentuk persegi panjang dengan koordinat 10 10, lalu 50 10, lalu 50 60 dan 10 60. Kita dapat menghitung luasnya, yaitu yang tadi 2000 piksel, lalu perimeternya itu kita ketemu 180 piksel, dan aspek rasionya itu 0,8, lalu sirkularatinya itu 0,776. Berarti hasilnya itu daun memiliki bentuk lonjong dengan aspek rasio 0,8 dan sirkularatinya itu 0,776, tidak bulat sempurna. Nah, nilai ini dapat berubah jika daun cacat atau berlubang. Lalu ekstraksi fitur yang terakhir ini menggunakan CNN. Nah, ekstraksi fitur CNN itu dilakukan dengan otomatis. Nah, CNN sendiri itu mengekstraksi pola visual dari citra melalui lapisan konvolusi yang mendeteksikan tepi, tekstur, hingga pola penyakit secara hierarkis. Nah, lapisan awal CNN ini mendeteksi fitur sederhana seperti warna dan garis tepi. Sementara lapisan lebih dalam mengenali fitur kompleks seperti bentuk bercak dan kerusakan daun. Hasil dari lapisan konvolusi terakhir kemudian diratakan menjadi fitur vektor yang menjadi input bagian lapisan klasifikasi. Nah, contoh perhitungannya itu
misalkan arsitektur CNN itu yang digunakan inputnya itu 128 kali 128 kali 3 dan conv satunya itu 32 filter, max polnya itu 2 kali 2 dengan 64 kali 64 kali 32, lalu conv 2-nya itu 64 filter dengan max polnya 2 kali 2 dan 32 kali 32 kali 64. Ukuran fitur map terakhirnya itu bisa jadi hasilnya itu 65 65536 elemen sebelum masuk ke lapisan fully connected untuk klasifikasi. Nah, tahap ekstraksi fitur menghasilkan representasi numerik dari citra daun teh yang mencakup aspek warna, tekstur, dan bentuk. Fitur-fitur tersebut menggambarkan karakteristik fisiologis daun secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam tahap klasifikasi. Penggunaan CNN sebagai pure extractor memberikan keunggulan karena mampu mempelajari pola kompleks secara otomatis sehingga meningkatkan akurasi deteksi daun teh. Tahap klasifikasi pada penelitian ini menggunakan multilayer perceptron atau MLP yang merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan dengan struktur lapisan ganda atau multilayer. MLP dipilih karena kemampuannya dalam mempelajari hubungan nonlinear yang kompleks dari data hasil ekstraksi fitur CNN, sehingga cocok digunakan untuk membedakan jenis penyakit daun teh berdasarkan pola visual yang beragam. Secara umum, arsitektur MLP terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan lapisan output. Lapisan input menerima vektor fitur hasil ekstraksi CNN. Setiap neuron di lapisan tersembunyi akan menghitung kombinasi linear dari input yang diterima dengan bobot dan bias tertentu, lalu menerapkannya ke fungsi aktivasi nonlinear. Proses ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan W kali X plus B, lalu A sama dengan Pi dari Z, di mana X adalah input, W adalah bobot, B adalah bias, dan Pi adalah fungsi aktivasi. Dalam penelitian ini, fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah ReLU atau Rectified Linear Unit, yang dinyatakan sebagai Pi dari Z sama dengan max dari 0, Z. Fungsi ReLU ini memungkinkan jaringan untuk mempelajari pola nonlinear dengan cepat tanpa menyebabkan masalah gradien menghilang atau vanishing gradient. Setelah melewati satu atau lebih lapisan tersembunyi, hasil keluaran diteruskan ke lapisan output. Lapisan ini menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk mengubah nilai keluaran menjadi probabilitas dari setiap kelas penyakit daun. Persamaan fungsi softmax ada berikut, di mana probabilitas Y sub I diberikan X merupakan probabilitas bahwa input X termasuk ke dalam kelas ke I, dan K adalah jumlah total kelas yang diklasifikasikan. Setelah proses pelatihan, MLP menyesuaikan dengan yang meminimalkan kesalahan antara hasil prediksi dan label sebenarnya. Fungsi kerugian atau loss function yang digunakan adalah categorical cross entropy dengan rumus sebagai berikut. Fungsi ini mengukur seberapa besar perbedaan antara hasil prediksi Y topi I dan label sebenarnya Y sub I. Nilai loss yang kecil menunjukkan bahwa prediksi model semakin mendekati nilai yang benar. Proses optimasi dilakukan menggunakan gradient descent atau variannya seperti Adam Optimizer yang memperbarui bobot secara bertahap dengan arah turunan negatif dari fungsi loss sebagai berikut. Dengan eta adalah learning rate yang mengontrol besar langkah pembaruan bobot. Untuk menghindari overfitting, MLP menerapkan dropout layer dengan rasio tertentu, misalnya P sama dengan 0,5. Dropout akan secara acak selama proses pelatihan agar jaringan tidak terlalu bergantung pada fitur tertentu. Dengan cara ini, model menjadi lebih general dan mampu mengenali pola baru menjadi lebih baik. Setelah proses pelatihan selesai, model MLP akan diuji pada data uji testing. Setiap citra hasil segmentasi akan melewati CNN untuk diekstraksi fiturnya, kemudian vektor fitur tersebut diklasifikasikan oleh MLP menjadi label penyakit tertentu. Prediksi akhir diperoleh dengan
dari nilai probabilitas tertinggi hasil fungsi softmax. Dalam penelitian ini, MLP dipilih sebagai model terbaik dibandingkan algoritma lain seperti SVM dan decision tree karena menghasilkan nilai akurasi, presisi recall, dan F1 score tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa MLP mampu mengenali variasi pola daun secara lebih efisien dan akurat, terutama pada data yang kompleks dan nonlinear. Mungkin sekian hasil diskusi kami yang dapat kami presentasikan. Kami meminta maaf barangkali kami ada salah kata dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.